Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mempraktikkan tata cara ibadah haji dan umrah. Haji secara bahasa berarti menyengaja, sedangkan secara istilah yaitu sengaja datang ke Baitullah untuk melaksanakan amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Umrah secara bahasa berarti ziarah, sedangkan secara istilah yaitu menziarahi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara tertentu dan dapat dilaksanakan kapan saja. Syarat wajib haji dan umroh ada 5. Yang pertama, seseorang harus beragama Islam dan bukan kafir. Yang kedua, tanda balik pada laki-laki, yaitu sudah mimpi basah. Tanda pada perempuan sudah haid atau sudah mencapai umur 15 tahun. Yang ketiga, akil, yaitu seseorang yang waras atau berakal sehat. Yang keempat, merdeka, yaitu seseorang yang bukan tahunan perang. Yang kelima, mampu, yaitu seseorang mampu dari segi ekonomi dan aman di perjalanan. Rukun haji dan umrah ada 6. Yang pertama, ihram. Ihram ialah keadaan seseorang yang berniat untuk melaksanakan haji dan umrah. Pakaian pada ihram ini untuk laki-laki terdapat 2 kain putih tanpa dijahit. Yang pertama, kainnya dipakai untuk menutup aurat, dan kain yang kedua dipakai untuk selendang. Dan pakaian ihram untuk wanita yaitu pakaian putih yang dijahit. Pakaian ihram untuk laki-laki terdapat 2 kain warna putih yang tanpa dijahit. Yang kain pertama untuk digunakan menutupi daerah aurat, dan pakaian kedua, kain putih yang kedua, digunakan sebagai selendang. Untuk pakaian ihram wanita sendiri boleh menggunakan pakaian putih yang terjahit. Dan rukun yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Rukun yang keempat sa'i. Berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah kurang lebih 400 meter. 5. Tahallul. Memotong rambut minimal 3 helai dan lebih baik mencukur rambut hingga habis. Ke-6. Tertib. Ada wajib haji. Yang pertama adalah ihram. Keadaan seseorang berniat untuk melaksanakan haji maupun umrah. Yang kedua adalah lempar jumrah yang terbagi atas 3, yaitu jumrah ula, wusta, dan aqabah. Yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Tujuannya adalah untuk memungut sebanyak 7 butir batu kerikil. Dan yang keempat adalah bermalam di Mina, yang mana bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang tujuannya adalah untuk melemparkan jumrah. Dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tahap selanjutnya adalah melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
adalah kegiatan melempar jumrah, yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah melempar jumrah ula, wusta, dan aqabah. Yang mana sejarahnya adalah ketika Nabi Ibrahim sedang melakukan ibadah haji, tiba-tiba iblis muncul di hadapan Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim melempar 7 batu kerikil ke arah iblis. Kemudian iblis masuk ke dalam tanah. Kemudian iblis kembali muncul untuk yang kedua kalinya, dan Nabi Ibrahim melempar juga 7 batu kerikil ke arah iblis, dan iblis pun kembali masuk ke dalam tanah. Dan yang ketiga kalinya iblis pun masih tetap menampakkan dirinya ke hadapan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tetap melemparkan 7 batu kerikil ke arah iblis, hingga akhirnya iblis masuk kembali ke dalam tanah. Ini adalah kegiatan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, yang mana jarak antara keduanya sekitar 400 meter. Yang mana sejarahnya adalah ketika Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, pergi berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air agar dapat diberikan kepada anaknya Nabi Ismail. Setelah sempurna 7 kali beliau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, datanglah malaikat Jibril menampakkan kakinya ke tanah seraya berkata, "Zam-zam, zam-zam." Lalu muncullah mata air yang sekarang dikenal dengan istilah air Zam-zam. Sekian video dari kami, semoga mudah dipahami dan dapat diambil pelajaran dari video yang telah kami paparkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.